Rogi. Oke, terima kasih. Tumben Saudara Nusron tumpul ke saya malam ini. Tumpul. Saya apa tadi ya poinnya? Sampai lupa ya. Nusron tadi memaparkan sejumlah kasus. Tapi problem kita bukan mengevaluasi kasus itu. Karena setiap orang bisa tambahkan, bisa kurangkan kasus itu. Problem kita hari ini adalah membuktikan bahwa jaminan terhadap keadilan itu diterima oleh semua orang. Itu soalnya. Supaya lebih netral, coba bukan kita yang evaluasi hukum kita hari ini. Kita pakai kacamata luar. Di audit secara eksternal, sama seperti akuntansi. Audit eksternal itu jauh lebih bermutu daripada audit internal. Kalau kita audit eksternal, kita pakai misalnya teropong dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional. Yang menemukan bahwa indeks demokrasi kita, Junto Indeks Hak Asasi Manusia, turun. Sekarang kita bertanya, bukankah dipromosikan ada penegakan hukum? Kalau ada penegakan hukum, seharusnya indeksnya tidak turun. Jadi kalau terjadi paradoks itu, ada penegakan hukum tetapi indeks demokrasi kita turun, artinya penegakan hukum itu otoriter. Kan itu cara mudah untuk membaca hukum tuh. Kalau ada penegakan hukum dan indeks demokrasi kita naik, artinya hukum itu hukum yang demokratis, Saudara Nusron. Nah contoh ini juga bisa dipakai untuk kasus yang lain. Mengapa misalnya World Bank menegur pemerintah Indonesia dalam soal infrastruktur? Karena ada kontrak swasta yang dibatalkan karena BUMN masuk tuh. Kan itu nggak fair. Jadi dari kacamata luar, cermin luar kita tahu kita punya masalah. Karena itu ditegur. Nah teguran internasional itu pasti tidak ada urusannya dengan pilpres. Karena itu semata-mata untuk memperlihatkan kalau Indonesia wajah hukumnya berat pada perintah penguasa, maka investasi punya ketidakpastian. Kalau hukum Indonesia itu berat pada penghukuman soal-soal yang remeh-temeh, itu artinya ada pelanggaran HAM. Nah itu yang tadi saya mau terangkan pada Saudara Nusron bahwa kita mau lihat ini sebagai satu keseluruhan dari mental hukum kekuasaan tuh. Jadi secara umum orang melihat bahwa di istana terjadi black market of justice. Entah itu untuk urusan apa. Tetapi kita bisa marah kalau udah berapa banyak cermin yang dipecahin oleh Nusron dan kawan-kawan karena diperlihatkan wajah buruk dari hukum. Kita bisa pecahin cermin itu, tapi cermin internasional juga bisa pecahin. Ada jauh di sana. Nah ini yang mau saya terangkan bahwa ada black market of justice di dalam istana. Tentu Anda bisa tanya apa buktinya itu, sinyalnya macam-macam gitu. Posisi Jaksa Agung adalah potensi untuk berbuat kejahatan. Saya sebut potensi ya, untuk berbuat kejahatan. Karena dia menempel pada kekuasaan. Secara akal sehat kita bisa lihat gejala itu. Jadi dari awal sebetulnya terlihat bahwa soal hukum ini legalitasnya ada tapi legitimasinya merosot. Itu problem kita hari ini. Sehingga orang nggak percaya. Setiap kali kita ribut, orang lapor hukumnya nggak selesai, udah 2 tahun dipermainkan tuh. Jadi jalan pikiran ini yang mau kita bereskan sebetulnya tuh. Soal Ahmad Dhani misalnya, orang ngomong cuman idiot lu. Sama seperti kita bilang lu cebong, lu kampret. Kuya, ngehek lu. Hal yang dikeluarkan secara ekspresif pada keadaan tertentu, bukan dengan intensi. Itu kena hukuman kan. Bagaimana akalnya menghukum orang yang karena semacam reaksi membela diri dia keluarin itu tuh. Sama seperti Anda tangkis
gerak tak sadar, mengucapkan idiot itu gerak tak sadar. Ngapain dicarikan delik itu? Jadi apalagi ini tahun politik. Tahun politik itu sebaiknya longgarkan hukum itu tuh. Supaya orang lebih legah untuk berargumentasi di wilayah publik. Namanya tahun politik, ngapain hukumnya terlalu dibikin kenceng? Justru dia menahan kenikmatan orang untuk masuk dalam diskursus politik. Jadi hal-hal semacam itu yang menurut saya membuat orang menilai bahwa hukum kita memang mandek, macet. Kasus saya misalnya, berkali-kali teman-teman saudara Geng Nusron ini, kebetulan Nusron rada bagus otaknya malam ini. Yang lain itu marah-marah, saya tersinggung agama saya. Loh, Indonesia itu ada Dewan Gereja Indonesia, ada majelis ulama. Kenapa enggak mereka yang protes? Supaya lebih terasa bahwa terhina atau tersinggung. Jadi buat apa ada lembaga-lembaga itu? Kalau setiap individu ngamuk-ngamuk sendirian, ngapain itu? Soal kerukunan berhenti hanya karena satu individu ngamuk. Jadi saudara Nusron ini tadi saya catat apa tadi ya? Sampai lupa saya nih. Hal-hal semacam ini yang membuat orang nggak percaya bahwa ada semacam pikiran hukum yang utuh pada rejim ini. Kasus yang paling memalukan adalah presiden ditegur oleh menterinya sendiri soal Abu Bakar Basir. Itu kan memalukan bahwa presiden kok nggak ngerti hierarki untuk mengucapkan suatu masalah hukum. Seharusnya dia di belakang layar nanti kalau aparatnya keliru dia yang koreksi. Ini dia dikoreksi oleh bawahannya karena gerasa gursu. Sekarang bahkan dia dikoreksi oleh mic-nya sendiri karena gerasa gursu ngomong. Jadi soal-soal semacam ini yang memperlihatkan bahwa keinginan kita untuk menertibkan hukum itu dibayang-bayangi oleh keinginan kekuasaan untuk mempertahankan arogansinya tuh. Kita ingin legah di dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, menghasilkan negara hukum yang bermutu. Itu berarti kekuasaan harus berada bukan sekedar di tengah, di belakang layar. Supaya ada kenikmatan orang berwarga negara. Enggak semua soal harus diselesaikan secara hukum itu. Yang lebih konyol lagi, setiap kali ada problem dengan hukum, para pembuat hukum bilang pergi ke Mahkamah Konstitusi. Silahkan judicial review. Loh kalau hukumnya bagus pasti nggak akan di judicial review. Dan orang lawgiver itu mesti malu kalau produknya itu di judicial review. Cara Presiden Jokowi bereaksi juga akhir-akhir ini betul-betul memperlihatkan arogansi tuh. Marah-marah. Atau apa kemarin berupaya untuk memperlihatkan tubuh kekuasaan bukan tubuh kenegarawanan. Dan itu membuat orang khawatir apa benar demokrasi kita berjalan. Kalau cara pemimpin mengorganisir tubuhnya sendiri itu memperlihatkan arogansi dan bukan toleransi itu. Jadi saudara Nusron, saya kira bagus malam ini kita bikin semacam evaluasi bahwa ada banyak sebetulnya kekacauan hanya karena ketidakpahaman terhadap dalil-dalil dasar bernegara tuh. Soal yang tadi baru soal presiden marah-marah atau bukan marah atau kaget kenapa harga tiket naik. Ngapain kaget? Negara itu adalah pemegang saham Pertamina. Kok kaget bahwa Pertamina memonopoli perdagangan aftur? Kan orang berpikir ini presiden nggak ngerti hierarki perundang-undangan apa? Kenapa dia mesti kaget? Jadi begitu banyak soal dipertontonkan pada kita justru di tahun-tahun yang paling kritis, yaitu tahun pergantian kekuasaan tuh. Nah mental hukum semacam ini yang terus-menerus saya kritik. Saya mengkritik mental hukumnya itu. Soal lain, soal menurut saya kata yang paling menimbulkan kebencian hari ini adalah kata ujaran kebencian. Kata ujaran kebencian itu udah jadi kayak momok. Sehingga justru menimbulkan kebencian.
Setiap kali presiden memakai kata ujaran kebencian, yang timbul adalah justru kebencian terhadap orang yang mengatakan ujaran kebencian tuh. Karena orang udah bayangin korban lagi nih. Jadi nggak ada kehangatan berwarga negara. Nah, saya kira itu semua soal yang ingin saya terangkan malam ini dan cobalah bikin refleksi diri gitu bahwa memang ada arogansi diperlihatkan di dalam soal penegakan hukum itu. Hal-hal yang receh diulek-ulek supaya ampasnya tertinggal, kemudian ampas itu disebut sebagai delik. Jadi delik itu dibikin-bikin. Sekarang menurut Saudara Ruslan misalnya, mana lebih baik? Orang yang bersalah atau orang yang mencari-cari kesalahan orang lain? Kalau pakai dalil tadi itu, dalil Saidina Umar. Iya, yang mencari-cari kesalahan itu lebih buruk daripada orang yang bersalah tuh. Kalau saya putar sedikit ya, interpretasinya tuh. Jadi sebaiknya kita mulai dengan satu pikiran baru bahwa hukum itu dimaksudkan untuk menghasilkan ketenangan, bukan untuk menghasilkan keributan-keributan baru. Habis seluruh pasal KUHP. Kalau setiap soal dibuatkan delik. Pasal KUHP ada berapa jumlahnya? Berapa? 584. Sekarang mau dibikin kasus 585 tuh. Deliknya mau diambil dari mana yang satu itu? Oke. Kalau semuanya dibikin delik. Jadi sekali lagi kita inginkan agar supaya ada semacam kedamaian dengan mulai memahami bahwa kehidupan berwarga negara, kalau negara itu demokratis maka hukum akan bekerja secara minim. Bukti bahwa terus-menerus terjadi kriminalisasi, penangkapan, pemenjaraan, itu artinya demokrasi nggak bekerja. Kebanyakan kejahatan artinya tidak ada demokrasi. Tugas pemerintah adalah menjamin demokrasi. Kita mungkin mesti ubah ini patung Dewi Keadilan. Karena percuma mata ditutup kalau tangannya masih bisa terima suap gitu. Jadi yang mesti diikat adalah tangannya, matanya buka aja tuh. Itu soalnya tuh. Demikian halnya dengan kekuasaan tuh. Kalau bisa mata dan tangan kekuasaan itu diikat dulu sementara ini sampai tanggal 17 April 2017. Makasih.